Pada saat suku bunga global masih tinggi, menjadi kesempatan bagi investor untuk menanamkan duitnya di investasi berbasis pendapatan tetap alias fixed income. Selain itu, di tengah pertumbuhan bisnis digital dan kendaraan ramah lingkungan alias electric vehicle, membuat prospek saham-saham global di bisnis ini berpeluang mendatangkan cuan besar untuk jangka panjang. Berikut strategi Mustafa, Direktur Utama Kisi Asset Management, mengelola dana investor untuk mendatangkan cuan yang mantap dan berkesinambungan. Hai gengs, jumpa lagi dengan saya Titis Nurdiana dari Kontan. Kali ini saya bertemu dengan Pak Mustafa. Pak Mustafa adalah Presiden Direktur Kisi Asset Management. Nah, dalam perjumpaan kali ini saya akan membahas soal company update apa yang dilakukan oleh Kisi Asset Management di tahun 2024, sekaligus kita ngobrol panjang terkait industri reksadana. Kalau saya melihat dana kelolaan reksadana selama 3 tahun berturut-turut, itu nilainya Pak ya 500-an triliun, 500 something, 501, 508, dan tahun 2023 kemarin tutup juga sekitar 500-an, tembus 500-an sebetulnya. Nah, apa sih sebetulnya, kenapa sih pertumbuhannya itu selama 3 tahun berturut-turut itu di kisaran itu? Apa Pak yang terjadi dengan ini? Mungkin ini pendapat saya ya, karena apa yang terjadi sebenarnya saya juga nggak tahu. Tapi mungkin kira-kira kan ada sebenarnya penambahan itu bukan hanya di reksadana, tetapi sebagian terutama akibat kemarin yang terjadi di industri asuransi itu, sebenarnya mungkin pertumbuhan itu ada di yang namanya discretionary fund, KPD. Ya. Nah, istilah kita KPD, di mana KPD tersebut kan memang tidak di-expose datanya itu berapa pertumbuhannya. Itu mungkin perlu dicek ke OJK yang punya data itu ya, karena kan kalau kayak semacam organisasi seperti Infovesta yang menyiarkan data-data informasi, mengupdate ya, itu kan data KPD atau data discretionary itu nggak ada ya. Itu satu kemungkinan. Kedua, memang Indonesia ini kan saya sudah lama ya ngalamin sini. Memang saya juga kurang mengerti, saya sudah lama 33 tahun di industri ini. Contoh aja dengan penduduk kita 270 jutaan gitu ya. 278 Pak, ya. Tahun 2023. Dan sebenarnya saya percaya, oke lah, to be fair, dari 278 ini tidak semua ya. 278 yang memang mempunyai keberanian untuk melakukan investasi. Bukan hanya keberanian, kemampuan untuk berinvestasi ya. Kita potonglah setengahnya gitu misalkan ya. Nah, tetap kalau kita lihat dari jumlah SID aja, saya ngalamin benar di sini bukan membaca dari berita nih. Karena saya mulai dari tahun 1990, saya ada di dalam industri ini sampai tahun 2017 itu, SID itu baru 1,5 juta. Jadi bisa bayangkan dari selama 27 tahun, pertumbuhan SID itu kan merepresentasikan jumlah investor yang ada di Indonesia. Itu termasuk institusi memiliki SID, individu itu memiliki SID. Nah, itu combine semua baru 1,5 juta dari sekian besar penduduk ya. Nah, memang ada sedikit perubahan dari 2017, saya perhatiin benar, sejak 2017 itu setiap tahunnya hampir 1,5 juta, which is sangat berbeda dari pengalaman saya dari tahun 90 sampai 2017, selama 27 tahun hanya 1,5 juta. Berikutnya setiap tahun ada 1 juta atau 1,5 juta SID baru. Nah, ini satu perubahan yang lumayan ya. Signifikan ya Pak ya? Cukup signifikan. Kalau saya dulu nunggu 27 tahun untuk dapat 1,5, dan sekarang setiap tahun 1,5, 1 juta. Nah, namun demikian, kalau kita lihat kembali gali lebih dalam ya, dari SID kita bersyukur ya udah banyak berubah dibandingkan dengan bertambah banyak ya setiap tahunnya. Tapi kita bicara activity-nya juga masih relatif kecil. Saya dengar dari data-data statistik, tapi boleh dikonfirmasi ulang mungkin ke bursa ya. Dari yang aktif itu, dengan definisi aktif itu bukan setahun sekali aja transaksi. Kalau nggak salah 1,5 jutaan dari 12 juta itu. Apalagi kalau definisi aktifnya itu misalkan yang sebulan sekali deh. Jadi kalau kita hitung 1 tahun, 12 bulan itu harus ada 12 kali transaksi ya. Doesn't matter jumlahnya, bisa aja transaksi cuma 200.000. Oke, 1 bulan 1 kali, sehingga setahun tuh
12 kali ya. Kalau itu define sebagai account aktif, itu mungkin di bawah 500.000. Walaupun SID udah cukup menggembirakan, artinya ada pertumbuhan ya, 12 juta lebih sekarang ini. Nah, kalau jadi, dari analisanya Bapak, itu karena apa? Karena oke, kita daftar untuk melakukan investasi, tapi ternyata masyarakat kita itu benar-benar aktif untuk melakukan investasi yang tadi segitu, itu karena persoalan apa? saya pikir ya satu literasi memang harus lebih digalakkan lagi tentunya itu. Walaupun juga ini saya kan cukup aktif ya selama 33 tahun itu, bukan sebagai pemain pasar aja, artinya aktif dan bekerja berkarir di industri ini. Saya aktif saya pernah menjadi co-chairman dari asosiasi broker yaitu APEI, Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia. Kemudian saya juga pernah jadi komisaris bursa selama 7 tahun dari periode 2004 sampai 2011. Pertanyaan tadi itu bagaimana meningkatkan domestik investor itu menjadi pertanyaan yang selalu ditanyakan, big question yang kita harus jawab gitu, dari pemain pasar, di asosiasi, selalu diolah gitu. Gimana ya caranya ya? Termasuk di bursa kan. Nah, bursa sendiri udah mencoba dengan berbagai macam strategi, dengan adanya nabung tapi saham gitu kan. Tapi memang relatif sangat conversion dari, karena mereka sebenarnya mampu ya, dari sisi banyak lah yang mampu memiliki dana untuk investasi, tapi konversinya memang lambat. Bursa sudah berusaha berbagai macam cara, udah dengan terakhir ada investasi saham. Nah, itu saya rasa udah benar, karena saya pikir salah satu yang untuk khususnya saham itu banyak yang rugi juga kan. Yeah. Nah, kadang-kadang yang rugi ini udah pernah nyoba tapi berhenti. Yeah. Dan jeleknya sudah berhenti, dia ngomong, wah saya sini udahlah. Itu pokoknya rugi dah, jangan dah. Nah, itu jadi kampanye tidak sengaja, tapi memang kan faktanya begitu, banyak juga yang rugi, udah pernah trading kemudian turun balik. Nah, mudah-mudahan makanya dengan edukasi ya, ini penting sekali, saya bilang janganlah buru-buru, dan mungkin cara bursa kalau benar diikutin, terutama bagi pemula-pemula, istilahnya dengan bukan trading saham, tapi nabung saham. Membeli perusahaan mungkin. Nah, membeli perusahaan dan nabung saham, artinya waktu belinya jangan sekaligus. Tapi emang kan saham itu secara nature dasarnya itu kan ini long term investment, bukan short term, bukan untuk trading. Banyak orang berpikir bahwa kalau saya main saham, mudah-mudahan 1 bulan saya untung sekian puluh persen gitu kan, dan memang bisa kejadian kalau kebetulan. Tapi secara filosofi dasarnya saham ini adalah long term investment instrumen, bukan untuk short term gitu. Nah, kemudian balik ke reksadana tadi ya, reksadana salah satu alat untuk bagi pemula sebelum dia belajar membuat keputusan membeli saham apa, kita melihat dulu dia invest di reksadana, di mana di reksadana itu di-manage oleh profesional yang memang punya full time. Karena bagi investor itu banyak juga selain memang pengalamannya kurang, mereka juga mungkin nggak punya waktu untuk belajar, banyak waktu untuk monitor. Karena itu harus dibaca, ada berita apa ya, kemudian dari pengalaman, sehingga reksadana salah satu cara untuk mengurangi resiko, kemudian belajar dari reksadana sebelum untuk benar-benar belajar invest sendiri, khususnya saham tadi. Dan selain itu reksadana juga bagi investor kecil, masuk reksadana itu udah ada diversifikasi. Bisa bayangkan kalau saya memiliki dana misalnya terbatas, mau beli saham, satu lotnya 500 lembar kan, saya mau gimana diversifikasi? Paling beli, kalau saya punya uang 100.000 kan paling beli satu saham aja gitu. Nah, dengan masuk reksadana, kita bisa nebeng dengan diversifikasi yang baik. Punya banyak perusahaan dengan modal yang lebih kecil Pak, hanya 100.000 Pak ya. Kalau nggak salah kan masih 100.000 kan Pak ya sebetulnya gitu. Nah, itu sangat membantu bagi khususnya pemodal-pemodal yang mungkin kan masing-masing berbeda-beda. Pemodal yang tidak terlalu besar dananya bisa mendapatkan diversifikasi, di mana diversifikasi secara teoritis itu disebut untuk mengurangi resiko kan. Diversifikasi itu. Nah, di sana bisa lewat reksadana. Oke. Pak, pemilu kan sebenarnya tinggal pengumuman, quick count sudah ketahuan bahwa hasilnya sangat mungkin Pak Prabowo dengan Pak Gibran akan memimpin. Nah, kalau kita ngomong portofolio pilihan di reksadana, portofolio seperti apa sih sebetulnya ketika kepastian sudah ada, Nah, ini pilihan yang menarik buat di reksadana, buat para pemula yang pengen masuk ke reksadana, bisa suggest nggak Pak? Apa Pak? Oke, reksadana gini, sementara ini kalau bicara reksadana, mungkin bisa masuk dulu ke yang interest, karena seperti saya tadi sampaikan, kondisi interest level sekarang ini kan udah on the top. Kita lihat suku bunga naik terus dan kelihatannya
sekarang ini udah tinggi-tingginya, di puncak-puncaknya. Memang selalu ada risiko. Masa depan adalah selalu masa depan. Kita tidak pernah akan bisa meramalkan dengan tepat. Masa depan itu tepat dan terus-menerus ya. Tapi kalau kita lihat environment sekarang, kita bicara analisa sekarang, kebanyakan semua itu sudah udah tinggi-tingginya, sehingga kita tinggal nunggu either dia itu tetap tinggi, flat ya, mungkin sampai suatu saat diturunkan, karena udah cukup tinggi ya. Karena kalau enggak, pemerintah manapun juga dengan kondisi suku bunga tinggi itu kan membayar bunganya lebih mahal ya, baik itu di Amerika, di Indonesia sama aja, konsepnya sama. Sehingga pilihan ke fixed income, obligasi itu menurut saya sih mungkin momentum sekarang cukup baik. Karena relatif, kalaupun anggap dia nggak turun, kan turun itu secara teoritis kalau yield turun, si nilai obligasi naik. Nah, anggaplah nggak turun, berarti nggak ada push naik. Tapi kan suku bunganya lagi besar, si kuponnya lagi tinggi, yieldnya lagi tinggi. Jadi kita bisa menikmatin yield yang tinggi. Kalau KIS kan AUM-nya akhir tahun 2023 itu kan sekitar 2 triliun kan Pak ya, 2,1 lebih. 2,1. Nah, target tahun ini Pak dengan kepastian pemilu, untuk kami khususnya itu sangat exciting. Saya sendiri sebagai CEO di sini sangat exciting karena kami ini membuka ruang yang cukup, saya melihat opportunity banyak sekali sekarang, terutama karena kebetulan kami bagian dari regional player ya, yaitu dari Korea. Kami lagi proses membawa, target kami mungkin minimal tuh 50%, tapi tentu 50% dari, jadi ini 1 triliun mungkin lebih, tapi sangat tergantung apa yang kami prediksi ini berhasil atau tidak. Misalkan kami sudah dari tahun lalu sudah memulai mencoba meng-approach investor Korea masuk ke Indonesia in the real sector. Jadi bukan membeli hanya, kan fund management itu bukan hanya cuma membeli obligasi dan saham aja. Kita juga ada struktur di bawah regulasi OJK, itu ada yang disebut RDPT. RDPT itu bisa dana masuk ke sana untuk khusus diinvestasikan kepada non-public company. Nah, kami lagi melihat opportunity di data center. Kami juga udah pembicaraannya udah cukup jauh, sudah ada peminat yang cukup serius dari Korea. Nah, kalau sampai itu jadi, wah, target kami harusnya tercapai lah 1T itu, mungkin lebih ya, karena itu size sangat besar. Kami mencoba memproyeksikan mungkin bisa sampai 700-800 miliar. Total equity itu 1 triliunan, tapi kan mungkin bisa masuk fund, sebagian bisa yang dari lokal juga. Kita lagi mencoba berdiskusi dengan local partner, jadi mereka mengharapkan bukan 100%, tapi harapan mereka tuh mungkin masuk ke fund, memiliki 70%-an, ya 30%-an mencari local partner lah. Nah, jadi kalau itu sampai jadi sangat bagus, karena buat kami bagus, buat ekonomi juga bagus. Rencananya kapan tuh Pak keluar itu Pak? Ya, kalau ini semua lancar, kalau misalkan artinya fundraising-nya cukup berhasil, kemudian juga kerjasama dengan local partnernya, term and condition-nya ketemu, ya artinya ketemu ya, cocok. Saya harapkan sih bisa pertengahan tahun, hopefully ya pertengahan tahun atau karena butuh waktu ya. Semester 2 ya. Semester 2 lah, ya, semester 2 lah. Ya. Paling cepat mungkin Juni ya, Juli ya. Itu. Harapan kami sih begitu. Tapi itu satu, itu sangat membantu kita membangun infrastruktur teknologi, karena kalau lihat dari pemerintahan yang lama, kalau di bawah pimpinan Pak Jokowi, kelihatannya kan teknologi salah satu yang ditonjolkan beliau didorong ya, karena mereka believe, makanya coba lihat IT company seperti online company seperti itu kan. Nah, ini semua membutuhkan infrastruktur juga. Jangan sampai bisnis unitnya keluar, tapi infrastruktur penunjangnya nggak ada. Data center salah satu penunjang, dianggap sebagai infrastruktur penunjang untuk pengembangan teknologi di Indonesia. Satu. Oleh karena itu, kemudian itu dikasih insentif. Jadi untuk bisnis ini yang invest, kalau nggak salah di aturan itunya tuh, kalau dia perpajakannya, kalau kita invest di atas 500 miliar sampai 5 triliun, itu dikasih insentif tax benefitnya itu tax holiday ya, bisa 7 tahunan. Nah, jadi itu mungkin cukup menarik ya dari investor asing. Asing gitu, untuk masuk ya. Dan kita membantu pemerintah untuk membangun infrastruktur. Itu satu. Tapi di luar itu untuk KISI sendiri banyak sekali excitement-nya. Kami juga pengen mencoba beberapa terobosan lah ya, mencoba ya, namanya terobosan. Misalkan satu, kami juga lagi meluncurkan syariah produk, di mana 100% itu mungkin boleh banyak, hampir 100% itu instrumennya di luar, tapi equity. Jadi offshore ya? Offshore. Jadi kami masih bagi mereka yang percaya bahwa teknologi akan mempengaruhi besar kehidupan kita di kemudian hari, perusahaan-perusahaan teknologi ini mestinya berkembang. Misalkan ya kita
yang ada hubungan dengan EV, yang ada hubungan dengan AI, dan ada hubungan dengan semikonduktor. Jadi bisa aja nanti kami memilih perusahaan-perusahaan yang sudah well established, tapi bukan startup. Artinya mereka udah benar-benar proven, udah jalan, udah profit, cash-nya juga besar gitu kan. Kita bisa milih perusahaan itu, kita jual di Indonesia. Ya, sebagai underlying produk reksadana syariah tapi di luar. Kita bisa masuk ke perusahaan-perusahaan China, Amerika, Jepang, Korea, dan Eropa. Tapi temanya sama, yaitu teknologi yang berhubungan dengan EV, AI, artificial intelligence, dan semiconductor. Nah, kalau if we believe so, we provide Indonesian investor, nggak harus menjadi nasabahnya private banker yang punya minimum harus sekian juta US dollar. Dan bisa lewat itu, bisa lewat karena nanti sama menggunakan reksadana kelipatannya nggak harus gede-gede. Nah, satu, kedua, transaksi di Indonesia kami nanti menggunakan bank kasedian Indonesia sehingga transaksi itu nggak harus transfer ke luar negeri, mau beli, mau jual dari sana transfer ke lokal aja di sini. Nah, kami mencoba membuat exposure ke sana sehingga bagi investor Indonesia yang pengen mendapatkan exposure dari perusahaan-perusahaan IT yang sudah maju dan advance di luar negeri, bukan startup, udah maju dan memang percaya bahwa tema tadi bahwa EV, AI, dan semikonduktor ini bakalan tetap maju ke depan ya, bisa mencoba dengan jumlah yang terlalu besar dan dilakukan di Indonesia, nggak ribet harus transfer ke luar negeri. Kira-kira lagi. Pak, berdasarkan prospektus dan hitungan dari KISI Asset Management, berapa sih return yang ditawarkan untuk return yang mungkin lah, yang probability-nya gitu? Kalau bicara Amerika, ada range-nya? Kalau kita bisa bicara di Amerika, kalau kita Amerika ya menggunakan patokan itu dulu, assumption ya, bukan fakta. Bisa besar sekali, kita lihat aja perusahaan-perusahaan teknologi. Tapi memang kan begini, saham Apple, itu EV atau BYD atau wow, bisa besar sekali gitu kan. Cuman memang kan begini, pada saat kita launching, pada saat investor masuk kan bisa beda-beda waktunya. Bisa aja pas masuk itu lagi tinggi-tingginya, dia masuk beli gitu kan, baru mulai ini 3 bulan koreksi, ya dibawa turun dulu lah. Tapi kalau kita melihat jangka panjang dan kita percaya tadi bahwa teknologi tadi semikonduktor yang berhubungan dengan AI, EV itu bahwa itu bakalan maju, we believe bahwa itu akan menjadi bagian kehidupan kita di masa depan. I think you can buy and prospeknya. Tetapi memang yang tadi saya bilang time horizonnya masih agak panjang karena memang saham itu secara alaminya memang instrumen investasi long term investment, bukan untuk short term hit and run satu hari gitu loh. Itu salah satu terobosan kami. Di luar itu kami juga memanfaatkan momentum tadi, suku bunga tinggi, yield tinggi. Ini kesempatan sekali kami mencoba mengumpulkan corporate bond dengan rating yang cukup baik, misalkan A minimum ya, nggak sampai bawah sekali lah. Sehingga kalau kita misalkan kita kumpulin corporate bond yang berbagai macam sektor, perusahaan gitu kan, dengan yield yang bisa memberikan result 7% atau 7,2, 7,5% net of tax, saya rasa cukup bagus ya, karena masih banyak investor Indonesia khususnya itu kan deposit minded. Yang penting saya berapa di bank? Oh, saya dapat 5%. 5%, dipotong 20% lagi pajak. Next-nya paling cuma 3,5-4%. Kalau dia ditawarin, nih di tempat kami bisa relatif agak stabil 7%-an. Dengan net of tax, net of tax kan di gross up itu kan sekitar 8 lebih kan. Saya rasa akan bisa menarik menurut kami begitu. Nah, ini momentumnya ada karena memang yield di luar sana masih sekitar segitu. Kesempatan buat kami untuk buru-buru membuat produk ini. Rencananya semuanya akan di semester 1, semester 2. Nah, kalau yang tadi yang syariah itu mungkin mendekati pertengahan tahun, dalam proses dengan OJK. Kalau yang fixed income tadi sudah mulai. Kami sudah launching, baru dikit masuk sekitar 30 miliar. Tapi soon akan termasuk Korea kami tertarik, dia mungkin mau masukin dana juga karena ya Korea juga dengan sini kebetulan selama 5 tahun terakhir dia gerakan antara Korean won, US dollar terhadap won, rupiah ya, 3 currency ini cukup relatif agak stabil. Nah, kalau mereka dapat misalkan cuma 3%-an, kita dapat 7%-an, 6%-an gitu kan. Why not Pak ya? Why not? Peluang ya. Korea kemudian currency wise-nya relatif Korea Indonesia agak-agak stabil, ada up and down, tapi kadang-kadang balik lagi gitu loh. Jadi kalau kita tarik long term 5 tahun, 3 tahun, mereka tertarik juga. Mereka ada rencana masuk sih. Thank you Pak Mustafa. Hai gengs, sepertinya kita memang harus mengakhiri pembicaraan dengan Pak Mustafa. Semoga pembicaraan ini, company update yang dilakukan oleh KISI Asset Management bisa membuat Anda tertarik dan memutuskan pilihan investasi yang paling cocok dengan Anda dengan horizon yang tepat.
Sampai bertemu lagi di Company Update berikutnya dengan narasumber yang berbeda. Ciao!